Halo, halo dengan Sasudena. Saat ini kita kembali lagi membawakan informasi dari belahan dunia. Saat ini saya akan membawakan informasi mengenai 5 wabah penyakit lokal yang aneh dan misterius yang pernah terjadi di dunia. Tidak bisa dipungkiri jika sepanjang sejarah manusia, acap kali dihadapkan dengan sejumlah pandemi penyakit menular lainnya seperti cacar, TBC, wabah hitam, dan yang terbaru yaitu COVID-19. Namun, apakah kalian mengetahui bagaimana dengan wabah penyakit lokal yang aneh dan misterius yang sering disebut sebagai histeria massal tersebut? Meski tidak begitu mematikan seperti wabah-wabah penyakit biologis menular lainnya, histeria massal nyatanya juga membuat repot masyarakat, bahkan para ilmuwan dunia. Bahkan karena menyangkut masalah mental, berbagai kasus histeria massal pun akhirnya selalu berhasil menyimpan kemisteriusannya sendiri sampai saat ini. Dilansir dari berbagai sumber, inilah wabah penyakit aneh paling misterius dan menggemparkan sepanjang sejarah di dunia. Wabah penyakit aneh dan misterius tersebut adalah pada tahun 1518, sebuah wabah aneh terjadi di kota Strasbourg di wilayah Kekaisaran Romawi Suci yang kini masuk ke wilayah Prancis. Wabah ini bukan wabah penyakit seperti flu, infeksi, atau penyakit kulit menular lainnya, melainkan wabah yang membuat orang menari hingga meninggal dunia. Tragedi ganjil ini kemudian disebut sebagai koreomania atau wabah menari 1518. Wabah menari dimulai pada tanggal 14 Juli 1518 ketika Frau Trove, seorang warga Strasbourg, keluar rumah dan menari di jalanan. Ia menari tanpa alasan yang jelas, tanpa musik, dan tanpa henti. Trove menari selama 3 hari hingga kakinya lecet-lecet dan berlumuran darah. Orang-orang mengira ia kerasukan setan. Ia pun lalu dibawa ke sebuah tempat suci di pegunungan Vosges. Hingga suatu waktu di akhir bulan Juli, hanya seminggu atau lebih setelah Frau Trovea mulai menari, epidemi ini mengambil wajah baru yang lebih kejam. Sebanyak 400 orang mulai mengalami kegilaan untuk menari. Di musim panas yang menyiksa itu, mereka menari berhari-hari hingga kelelahan. Kaki berdarah-darah, urat-urat terkoyak hingga terkena serangan jantung. Diperkirakan setiap harinya ada 15 orang yang sekarat. Terkait penyebab wabah menari, ada dugaan bahwa epidemi ini bermulai dari ergot. Ergot itu adalah penyakit jamur pada batang gandum lembab. Ergot dapat menyebabkan delusi, kejang-kejang, dan guncangan hebat. Namun korban-korban wabah menari ternyata tidak menunjukkan gejala demikian. Tidak satu pun dari ciri-ciri ini dijelaskan oleh saksi wabah menari Strasbourg, dan tampaknya tidak mungkin bahwa menari akan dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lama sementara menderita gejala tersebut. Sejarawan lain menyebut peristiwa ini terkait dengan kultus sesat, namun tak ada bukti-bukti memadai mendukung teori ini. Mungkin tidak pernah diketahui secara pasti apa yang menyebabkan wabah aneh dan ganjil ini, tetapi hal itu berfungsi sebagai pengingat akan sifat aneh dan tak terduga dari jiwa manusia. Sementara itu, salah seorang peneliti lainnya yang bernama Waller menyebutkan bahwa wabah menari berkaitan erat dengan perubahan kehidupan di Strasbourg. Kala itu, dunia tengah mengalami ketidakpastian, gagal panen, kelaparan, cacar, dan berbagai penyakit mematikan muncul. Kondisi spiritual masyarakat saat itu juga perlu diteliti. Gabungan antara masalah duniawi dan spiritual inilah yang kemungkinan menimbulkan tekanan psikologis. Wabah menari menurut Waller adalah respon terhadap kesengsaraan, sugesti, dan kepercayaan. Otak di bawah tekanan berat selalu menghasilkan sensasi dan perilaku tertentu, walaupun di luar kehendak sendiri, memunculkan pemikiran dan keinginan penderita serta masyarakat di sekitar mereka. Wabah menari akhirnya mereda di awal September 1518. Tak bisa dipastikan saat itu berapa korban yang meninggal. Selain wabah menari, epidemi tawa Tanganyika yang sempat melanda warga Tanzania juga sukses membingungkan para ahli. Terjadi pada tahun 1962, wabah tawa ini disebutkan mulai muncul pertama kali di sebuah sekolah asrama khusus perempuan di desa Kasasa.
Namun sejak menjangkiti 3 siswi pada tanggal 30 Januari 1962 itu, wabah mulai cepat menyebar ke seluruh siswa hingga akhirnya sekolah terpaksa ditutup pada tanggal 18 Maret 1962. Namun setelah sekolah dikunci, wabah justru semakin mengganas dan akhirnya menyebar ke desa-desa terdekat lainnya. Saat itu, ribuan anak-anak dilaporkan terkena dampak epidemi ini, dan 14 sekolah lain juga terpaksa ditutup pihak berwenang. Tidak cukup di situ, menjangkiti sedikitnya 1.000 orang, histeria tawa bahkan dikatakan baru mereda sekitar 18 bulan setelah wabah dimulai. Wabah ini membuat para penderitanya tertawa tanpa terkendali hingga mengeluarkan air mata, bahkan pingsan, bahkan yang lebih parahnya lagi memunculkan ruam-ruam merah. Beberapa sekolah terpaksa menutup karena dikatakan telah menularkan wabah pada ribuan orang. Untuk saat ini wabah tertawa dianggap sebagai contoh lain dari mass psychogenic illness atau MPI. MPI yang disebut juga sebagai penyakit sosiogenik adalah suatu penyebaran cepat dari tanda-tanda dan gejala yang mempengaruhi anggota kelompok kohesif penyakit tertentu. Satu-satunya yang diyakini dari wabah lokal ini adalah wabah ini hanya mempengaruhi anak-anak saja. Sejak bulan Maret 2013 lalu, penyakit aneh tersebut diderita oleh lebih dari 140 warga di Kalachi dan Krasnogorsk yang merupakan wilayah pemukiman kumuh di padang rumput Kazakh dengan populasi total sebanyak 810 orang. Sebagian besar penduduk di dua desa tersebut merupakan etnis Rusia dan Jerman. Penduduk desa secara tiba-tiba akan tertidur sendiri, bahkan ketika mereka sedang berjalan. Ketika terbangun, mereka akan kehilangan ingatannya, pening, lemah, dan pusing. Tak hanya itu, mereka juga dapat tertidur hingga 6 hari. Para penduduk yang menderita penyakit aneh itu tampak normal pada awalnya, bahkan bisa berjalan, namun kemudian tiba-tiba tertidur dan mendengkur. Saat yang lain membangunkannya, ia pun tak bisa mengingat apapun. Penyakit aneh ini pun dapat diderita baik orang tua maupun muda, dan bahkan anak-anak terpaksa harus membolos sekolah. Sejumlah laporan juga menyebutkan diikut sertainya dengan mimpi buruk saat warga mengalami penyakit aneh ini. Dalam laporan surat kabar Komsomolskaya Pravda, anak-anak lokal yaitu Rudolf Bayorinos dan Misha Plukin mengaku bermimpi melihat banyak ular di tempat tidur mereka serta banyaknya cacing yang menggerogoti tangan mereka. Bahkan penyakit ini pun diderita oleh hewan peliharaan. Dalam laporan surat kabar Vremya, warga Kalachi yaitu Yelena Zavoronkova mengatakan kucingnya Marquis tiba-tiba menjadi terlihat bodoh pada suatu malam. Ia selalu bersuara miau dan menyerang tembok, furniture, serta anjing. Kucing tersebut pun akan tertidur pada pagi hari dan mendengkur seperti manusia hingga ke siang harinya. Ia tidak bereaksi pada apapun, bahkan pada makanan kucing. Saat terbangun, penderita akan mulai merasa mual, sakit kepala, atau bahkan kehilangan memori. Lebih dari 20.000 tes telah dilakukan pada udara, air, makanan, dan orang-orang dari daerah tersebut. Tetapi sejauh ini belum ada penemuan yang menjadi titik terang untuk mengatasi wabah lokal ini. Banyak kalangan yang menduga hal ini disebabkan karena tambang uranium yang telah ditutup saat jatuhnya Uni Soviet yang tak jauh dari desa tersebut. Mereka menyebut ditutupnya tambang itu membuat Krasnogorsk menjadi kota hantu yang sebelumnya dihuni 6.500 warga menjadi hanya 130 orang. Tetapi hal ini pun tidak terbukti kebenarannya. Kita mulai dari histeria biarawati yang mengeong. Keanehan terjadi ketika seorang biarawati dari biara Katolik terpencil di utara Prancis pulang mengembara. Setelah melakukan perjalanan, biarawati itu bertingkah aneh seperti kucing. Dalam 7 hari, biarawati tersebut menyebarkan histeria kepada biarawati lainnya, sehingga mereka mulai melakukan hal aneh layaknya seperti kucing.
Selain mendengkur, para biarawati juga semakin terstruktur ketika mengeong. Mereka mulai mengeong bersama selama beberapa jam pada setiap hari. Masyarakat sekitar yang semakin jengkel akan hal itu kemudian protes. Teologi Katolik pada zaman itu percaya bahwa kucing identik sebagai binatang iblis, hingga akhirnya para biarawati tersebut dicambuk oleh para tentara agar mereka bisa berhenti mengeong. Kemudian ada juga lanjutan dari histeria biarawati yang saling menggigit. Histeria aneh ini tak hanya terjadi di Prancis di abad ke-15, kasus aneh lainnya melibatkan biarawati juga terjadi di Jerman. Ada buku yang berjudul Epidemics of the Middle Age yang ditulis oleh dokter terkenal bernama Justus Hacker, melaporkan kejadian aneh para biarawati yang menggigit rekan-rekan sejawatnya. Setelah insiden itu terjadi, para biarawati termasuk para sejumlah wanita lainnya yang terkena gigitan akan mengalami infeksi. Kondisi itu ternyata tersebar ke hingga banyak gereja, kebanyakan di Saksoni dan Brandenburg. Tapi itu tidak berhenti sampai di situ. Biara di Belanda dan bahkan Roma juga ikut terpengaruh. Kasus gigitan itu pun kemudian menjadi ketakutan banyak orang. Beruntungnya, epidemik menggigit satu sama lain ini kemudian berhenti setelah para biarawati yang menyebarkannya merasa sangat kelelahan. Ribuan anak di Uganda menderita penyakit aneh yang menyerang fisik dan mental mereka. Beberapa anak terpaksa dipasung karena tidak mampu mengendalikan tubuh mereka sendiri. Belum diketahui penyebab penyakit misterius ini. Diberitakan oleh CNN pada tanggal 19 Maret 2012, penyakit tersebut dinamakan nodding disease atau penyakit mengangguk. Sesuai namanya, gejala awal penyakit ini adalah kejang-kejang seperti mengangguk-ngangguk, persis seperti penyakit epilepsi. Akibatnya, mereka sulit melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan ataupun minum. Gejala lainnya adalah penderita kehilangan kendali dan konsentrasi. Anak-anak yang terkena penyakit ini sering melamun dan tersesat. Mereka seperti menderita cacat mental dalam sekejap. Beberapa lainnya terlihat seperti orang gila atau trauma. Gejala paling berbahaya adalah mereka tiba-tiba membakar sesuatu. Gejala inilah yang akhirnya menewaskan 200 anak di beberapa desa Uganda. Untuk mencegah hal ini, para orang tua terpaksa memasung anak mereka di dalam rumah. Anehnya lagi, penyakit ini hanya menyerang mereka yang berusia 1-19 tahun. Kondisi terparah dialami oleh anak yang berusia 3-11 tahun. Balai Kesehatan di Atangga, Distrik Padar menerima laporan 400 anak yang terkena penyakit ini. Total sudah 3.000 anak di Uganda Selatan yang mengidap penyakit nodding saat itu. Beberapa negara pun terkena wabah yang sama, di antaranya Liberia, Sudan, dan Tanzania. Uganda sudah diserang penyakit nodding sejak tahun 2009. Hingga saat ini pun penyakit mengenaskan ini belum diketahui penyebabnya dan belum ada obatnya. Tim dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat CDC, dan tim kesehatan lokal turun ke wilayah Gulu dan Kitgum untuk menyelidiki wabah ini. Mereka kaget karena mengetahui banyaknya anak-anak yang terjangkit. WHO menemukan titik terang saat mereka mengetahui sebanyak 93% penderita berada di lokasi yang memiliki lingkungan yang sama. Di tempat ini, sering ditemui penyakit kebutaan sungai akibat cacing parasit Onchocerca volvulus yang dibawa oleh lalat hitam. Di lokasi itu juga diketahui banyak kasus malnutrisi, di mana anak-anak kekurangan vitamin B6. Tapi sampai saat ini belum diketahui pasti apa penyebab sehingga terjadi penyakit mengangguk tersebut. Demikianlah beberapa penyakit yang aneh dan misterius tersebut yang pernah terjadi di dunia. Nah, apa penyebab penyakit tersebut sampai sekarang masih misterius? Sebenarnya kasus-kasus yang saya sebutkan tadi hanya segelintir contoh dari kasus histeria massal yang pernah tercatat sepanjang peradaban manusia. Namun, kisah-kisah tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa kesehatan mental tidak kalah pentingnya dari kesehatan fisik. So, kita harus tetap menjaga kesehatan mental maupun fisik kita dalam menghadapi setiap masalah yang ada di dunia ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Follow juga akun media sosial saya yang lainnya seperti Facebook dan Instagram Dumaria Evi Huta Barat. Horas!